terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Afifah bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, lari kini menjadi olahraga yang banyak digemari. Kini ada cara lain untuk mendapatkan manfaat lebih dari berlari, yakni terlibat dalam event lari amal atau charity run. Donasi akan dikumpulkan dan disalurkan kepada yang membutuhkan, seperti event yang akan digelar di Makassar pada Oktober mendatang. Seperti apa keseruan yang ditawarkan, kita akan membahas hal ini bersama teman-teman penyelenggara yang sudah ada di studio Kompas TV Biro Makassar, Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Devi Pujayanti, Director of Sales and Marketing 4 Point by Seraton. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Baik, selain Ibu Devi juga ada Pak Ilham, Markom Manager 4 Point by Seraton. Selamat pagi, Pak Ilham. Selamat pagi. Baik, salam sehat Pak Ilham. Salam sehat. Kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk mengenal lebih jauh terkait dengan event besar yang bisa dibilang setiap tahun diselenggarakan oleh 4 Point by Seraton begitu. Tahun ini adalah Road to Give. Bisa dijelaskan? Saya ke Ibu Devi terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya konsep acara ini seperti apa dan apa kemudian manfaat yang ingin diberikan kepada masyarakat? Silakan. Iya. Jadi sebetulnya event Road to Give ini adalah event tahunan ya, yang ini sudah ke-9 kita adakan dan setiap tahun selalu akan jatuh pada bulan Oktober. Cuman mungkin pergantian tanggalnya aja yang setiap tahun kita tentukan akan bikin di tanggal berapa gitu ya. Nah, namanya juga event Road to Give. Kita di jalan untuk sehat, berolahraga, tetapi kita juga akan memberikan bantuan gitu ya kepada mereka yang memang membutuhkan. That's why we give, seperti itu. Nah, Road to Give itu adalah sesuatu hal yang kita buat secara bersamaan gitu ya, olahraga sembari kita berdonasi, seperti itu. Nah, yang mana biasanya kan event-event lari itu kan hanya sekedar mereka bayar gitu kan ya, terus kemudian untuk diberikan hadiah-hadiah dan segala macamnya. Tetapi kalau yang kita buat ini serentak seluruh Marriott Group di seluruh Indonesia gitu ya, yang mana mengadakan hal yang sama, cuma mungkin tanggalnya yang berbeda, seperti itu. Di mana event ini memang selalu kita berikan dan kita adakan setiap tahunnya untuk berolahraga bersama dan juga berdonasi. Apakah itu cuma lari? Nggak cuma lari gitu ya. Kalau dulu mungkin eventnya lari gitu, tapi kalau yang sekarang kita tidak berpatok kepada lari aja gitu. Mungkin yang mereka senang jalan atau bersepeda gitu. Yang penting kita berada di road yang sama gitu ya, dengan tujuan yang sama, seperti itu. Jadi bukan hanya lari ya, ada juga olahraga lain yang mungkin nanti juga bisa diikuti oleh teman-teman. Pastinya tanggal dan lokasinya nanti akan di mana? Startnya di 4 Point, di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar, itu tanggal 12 Oktober. Jadi udah counting days ya, udah sekitar 13-14 hari lagi gitu ya. Startnya dari 4 Points, nanti kembalinya juga di 4 Points lagi. Baik. Dan untuk rutenya kita nggak terlalu panjang sekali ya, karena 10 km itu sudah istilahnya yang tengah-tengah antara yang half marathon sama yang rute-rute pendek gitu ya. Jadi itu masih achievable bagi mereka yang mungkin mereka senang jalan, itu masih bisa di-reach dalam jangka durasi sekitar 1,5 jam, seperti itu. Itu mudah sih bagi teman-teman. Iya, makanya kalau udah teman-teman yang udah rutenya udah 21 kilo, 42 gitu, merem aja kayaknya. Baik, ini menarik sekali. Kayak sebelah saya ini udah 42 kilo dia rutenya. Sudah jauh jalannya ya, larinya. Oke, saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, bisa dibilang kan ini acara tiap tahun diselenggarakan oleh teman-teman 4 Point. Kemudian tahun ini adalah tahun ke-9. Nah, apa yang membedakan event tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Sebenarnya dari segi ini kan mungkin sama aja dari segi donasi ya. 2 tahun ini kita berubah menjadi Road to Give. Dulunya tuh Run to Give. Kita mulai 2016 up to 2022 kalau nggak salah, 23 kita berubah nama dengan Road to Give. Dulu kita awalnya Run to Give. Jadi secara 9 tahun ini, 3 tahun belakangan kita udah berubah nama menjadi Run to Give. Kenapa? Which is bukan cuma satu cabang olahraga yang kita harus donasikan. Ada jalan kaki, ada sepeda, ada lari. Jadi 4 Point sendiri memilih untuk berlari. Baik, sejauh ini persiapannya sendiri dari teman-teman di 4 Point sejauh mana persiapan? Persiapan alhamdulillah hampir 90% ya, karena mengingat
sisa shortnya mungkin sekitar 1 minggu lebih ya. Seminggu lebih dari preparingnya kita udah mulai sibuk sekarang. Terus kedua, pelari peserta yang mau registrasi hampir 80% udah registrasi sebenarnya, karena kita hanya mengumpulkan pelari-pelari yang betul-betul ingin donasi sebenarnya. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa PowerPoint pertama yang mengadakan acara donasi di Makassar. Baik, itu menarik sekali ya. Yes. Kemudian untuk tahun ini target pelarinya sendiri ada berapa banyak, Bu Dev? Seperti tahun kemarin kita pasti akan siapkan untuk 1.000 peserta ya, seperti itu. Yes. Tetapi kalaupun misalkan lebih dari itu, kita masih bisa open lah sampai dengan maksimal 1.500, karena bagaimanapun juga kita tetap harus batasin, istilahnya mengatur 1.000-1.500 orang itu kan juga bukan satu hal yang mudah juga gitu ya, apalagi memenuhi jalanan gitu. Tetapi memang target kita untuk di tahun ini kita samain sama kayak tahun lalu. Tahun lalu sekitar 1.200-an kalau nggak salah ya gitu. Tahun ini pun juga sama, tetapi paling tidak targetnya kita adalah 1.000 dulu gitu. Dan saat ini sudah alhamdulillah sudah terkumpul sekitar sekitar 600 pendaftar gitu ya. Jadi masih udah tinggal 400 lagi, dan which is waktu kita 2 mingguan lah ya, 2 minggu lagi tuh saya yakin itu bisa sold out gitu. Karena biasanya last minute banget yang dari pengalaman sebelumnya itu kurang lebih 1 minggu, H-4, H-5 itu baru mereka itu sudah benar-benar habis, baru kita semua diteleponin masih bisa nggak kayak gitu. Baik, untuk tahun ini sendiri berapa kemudian target yang ingin teman-teman capai untuk berdonasi? Kita coba targetkan 50 juta ya untuk di tahun ini, dan kita sudah ada appointing 2 tempat penyaluran. Yang pertama adalah Yayasan Sahabat Peduli Anak yang di Makassar ini, di mana anak-anak itu adalah sesuatu hal yang memang harus kita jaga sama-sama gitu ya, karena itu adalah masa depan bangsa gitu ya. Bagaimana caranya kita sedikitlah membantu untuk mereka gitu. Dan kemudian yang satu lagi kita punya kita akan donasikan di daerah NTT gitu, yang mana ada satu daerah yang masih kesulitan air seperti itu. Dan akhirnya kita putuskan, kita salurkan ke 2 tempat tersebut. Baik, begitu. Makassar dan NTT ya. Betul. Baik, nanti seperti apa kemudian penyalurannya kami akan membahasnya saudara usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sore. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Bisakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Ibu Devi Pujayati, Director of Sales and Marketing 4 Point by Sheraton, dan juga ada Pak Ilham, Marco Manager 4 Point by Sheraton. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian target yang ingin teman-teman dari 4 Point capai ya untuk donasi kali tahun ini. Kemudian dari skema pendaftarannya sendiri, apakah teman-teman yang berdonasi harus melalui pendaftaran ini atau bisa saja dari cara lain? Itu seperti apa sih mekanisme? Ya. Kita sebenarnya sudah siapkan portal khusus ya untuk mendaftar secara online gitu melalui rtgmakassar.com seperti itu. Tetapi mungkin bagi mereka-mereka yang masih bingung gimana caranya gitu ya, setiap hari kita punya desk di depan receptionnya kita gitu ya, di depan reception hotel kita kasih desk di sana dan kita kasih 2 associate yang setiap hari standby untuk ngebantuin. Jadi sekedar kita berikan scan barcode begitu, mereka datang bisa langsung scan di sana dan kita nanti akan bantu untuk arahkan bagaimana cara mendaftarnya gitu. Tapi kalau misalkan mereka sudah terbiasa dengan online register, tapi pelari-pelari kayaknya sudah terbiasa ya dengan register online begitu, mereka udah kita tinggal kasih linknya aja. Dan kita kan memang sudah exposure-nya ini kan sudah kemana-mana ya, dari Instagram, dari media juga gitu kan. Makanya that's why makanya kita benar-benar berikan kepada mereka itu yang memudahkan aja, misalkan nggak sempet datang ke hotel kita gitu, dimanapun mereka berada gitu, mau di luar kota sekalipun juga masih bisa mendaftar gitu. Baik, saya kemudian ke Pak Ilham. Pak Ilham bisa di-spill tahun ini biaya pendaftarannya berapa? Tahun ini sedikit naik dari sebelumnya. Tahun ini harga per orang itu registrasi ini adalah istilahnya donation fee. Jadi 230 per orang untuk donasinya. Termasuk yang jersey, terus produk sponsorship untuk Respect Collection, terus juga medal, dan beberapa nanti akan ada juga hadiah atau giveaway yang beruntung untuk pelari, dan tentunya juga akan ada juga pemenang juara 1, 2, 3 untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tahun ini luar biasa lah dari tahun sebelumnya. Untuk juara 1-nya dan 2 dan 3 nanti hadiahnya? Total hadiahnya sekitar 12 juta. 12 juta rupiah. Baik, ini menarik sekali. Kemudian di dalam satu rangkaian acara ini apa-apa saja kegiatan yang akan dihadirkan di dalam? Kegiatan kita ada live musik ya, live musik, terus ada juga ada photo booth, terus juga ada juga Zumba, dan akan ada juga beberapa pemenang-pemenang untuk yang lomba juara 1, 2, 3 dan laki-laki perempuan, dan juga akan ada juga penyerahan donasi akan mewakili dari beberapa yayasan yang sudah bekerjasama. Jadi sebagai verifikasi untuk donasinya kita undang untuk datang ke PowerPoint di acara di tanggal 12 nanti. Baik, ini kan bisa dibilang selama 9 tahun terakhir diadakan oleh teman-teman dari PowerPoint. Seperti apa kemudian support ataupun juga perhatian yang diberikan oleh pemerintah pada teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan ini, karena bisa dibilang kegiatan amal yang sangat-sangat besar. Gitu. Seperti apa dukungan yang diberikan? Pemerintah sangat support untuk acara ini, baik itu Pak Wali Kota dan Gubernur. Cuma secara details mereka akan membantu secara terpisah ya tentang acara ini, donasi ini, karena acara ini kita hanya mengadakan di PowerPoint sendiri under Merit International, dan tentunya ada beberapa yang kita udah kerjasama dengan Marriott Business Council Indonesia, yang mana nanti membawahi semua yayasan seperti Solar Chapter. Kalau untuk yang donasi yang Makassar itu ada YSPA, Yayasan Sahabat Peduli Anak, yang akan kita kerjasama dengan mereka di area Makassar. Itu menarik sekali ya, karena langsung di daerah Makassar dan juga NTT. Karena teman-teman di NTT pun juga banyak sekali ya yang NTT membutuhkan. itu lebih ke krisis air. Krisis air. Ya. Baik, saya kemudian ke Bu Devi. Bu Devi, sejauh ini ketika kemudian menyelenggarakan event sebesar ini, tantangan terbesarnya yang teman-teman hadapi di lapangan itu seperti apa? Karena ini sudah 9 kali kita adakan ya, mungkin yang sudah 5 tahun terakhir ini tidak begitu challenging dari sisi bagaimana cara kita mendapatkan pendaftarnya gitu kan, pesertanya lah ya, kayak gitu. Koordinasi dengan pemerintah setempat pun juga dimudahkan karena kan setiap tahun sudah kita lakukan secara rutin begitu. Paling secara challenging, secara
secara ini yang kita hadapin nih ya, bagaimana caranya kita bisa menyalurkan donasi ini ke orang yang tepat, itu aja. Jangan sampai kita salah pilih yayasan misalkan begitu. Jadi memang benar-benar harus dilakukan survei, cuman beruntungnya kita kan berada di naungan internasional chain hotel gitu, yang mana sudah beberapa sister company kita sudah bergilir, mungkin ada rekomendasi-rekomendasi yang setelah kita coba untuk survei, oh ya ini memang tepat sekali seperti itu. Itu saja sih paling tantangannya. Kalau dari sisi exposure, dari sisi kerjasama dengan pemerintah setempat ataupun dengan beberapa instansi-instansi yang memang related dengan kegiatan ini sih, alhamdulillah kita sudah diberikan kemudahan ya, karena sudah 9 kali mengadakan event ini. Kebetulan saya juga ini my first event untuk di sini, karena saya juga baru join di 4 Points ini gitu. Tahun lalu pas acara Road to Give saya masih belum ada gitu. Nah sekarang saya terlibat langsung. Tadinya saya deg-degan gitu, tetapi how the way mungkin Kailo di sini yang sudah beberapa kali mengadakan gitu, oh ternyata flow-nya saya lihat sudah tidak terlalu yang challenging bagaimana banget gitu, karena memang teman-teman udah sangat profesional ya untuk handle ini gitu. Baik, berlari sambil berdonasi. Anda melihat seberapa penting kemudian event seperti ini selalu untuk dihadirkan di Makassar? Perlu sekali, karena bagaimanapun juga kita nggak tutup mata bahwa masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang memerlukan bantuan ya, kayak gitu, baik itu dari sisi yayasan-yayasan mungkin, entah yayasan yang peduli anak atau mungkin yayasan tunawisma ataupun lanjut usia gitu ya, ataupun mungkin daerah-daerah yang memang masih belum terjangkau dengan entah itu air, listrik, pendidikan dan segala macamnya. Seperti tahun lalu, sedikit sharing aja, Road to Give itu kemarin kita ke Sekolah Kolong ya kalau nggak salah. Sekolah Kolong yang ada di Maros. Ya, yang ada di Maros itu lebih dramatik kalau menurut saya, karena ada satu daerah di mana memang mereka itu masih belum mendapatkan infrastruktur yang bagus dari sisi fasilitas sekolah gitu ya. Jadi kemarin kita salurkan ke Sekolah Kolong ini, kita berikan meja, terus kemudian kursi sama peralatan-peralatan untuk belajar mengajar di sana gitu, yang mana rute ke sana itu benar-benar agak sedikit challenging juga gitu, harus jalan naik turun bukit dan segala macamnya. Itu saya kalau misalkan kita ingat itu walaupun saya tidak terlibat langsung pada saat itu, saya ngelihat videonya teman-teman, luar biasa sekali gitu ya, kayak gitu. Baik, penting sekali intinya berbagi gitu ya, karena kita harus pahami bahwasannya memang masyarakat di lingkungan kita itu masih banyak sekali yang memerlukan bantuan. Baik, situasi ekonomi saat ini tentu dibutuhkan solidaritas sesama warga begitu ya. Baik, saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, Anda sejauh ini sudah mengadakan event ini, kemudian nantinya apakah ada juga komunitas ataupun organisasi yang dilibatkan untuk berkolaborasi dalam event ini atau seperti apa? Pasti kita akan kolaborasi dengan beberapa komunitas di Makassar, dan tentunya ada beberapa pihak yang terlibat, tapi secara internal. Kalau untuk komunitas mungkin bantu untuk exposure, promo kita di sosial media mereka, atau mengajak tim-tim mereka untuk join, karena kita sebenarnya itu kita special rate untuk komunitas. Contohnya mungkin beli 10 free 1, ya kan. Jadi bagi yang komunitas ingin join di Run to Give, kita ada special rate untuk mereka yang akan join di RTG di tahun ini. Beli 10 free 1. Beli 10 free 1. Yes. Baik, apakah kemudian ini kan bisa dibilang event donasi begitu ya? Teman-teman yang tidak ikut lari apakah bisa juga berdonasi atau seperti apa? Boleh banget sebenarnya, boleh banget. Jadi sebenarnya inti tahun ini kita, apakah memang ada yang dia nggak lari tapi berdonasi, boleh banget. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman pelari yang ingin, atau mungkin komunitas di luar yang ingin berdonasi tanpa berlari, boleh langsung dihubungi di tim kami. Nanti kita akan bantu untuk gimana caranya untuk bisa berdonasi tanpa melalui dengan Road to Give atau berlari bersama. Baik, menarik sekali ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita
menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara bersama saya Wafik Asisa. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman narasumber yang sudah bersama kami di studio Kompas TV Biro Makassar. Ada Devi Pujianti, Director of Sales and Marketing 4 Point by Sheraton. Kemudian juga ada Pak Ilham, Marketing Manager 4 Point by Sheraton. Ini bisa dibilang event yang sudah hampir 1 dekade dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana kemudian selama ini teman-teman melihat reaksi ataupun juga respon dari teman-teman penerima manfaat atau yayasan yang merasakan langsung dari event donasi yang teman-teman lakukan? Ibu Devi seperti apa? Sangat menunggu gitu ya, terutama mungkin bagi mereka-mereka yang seharusnya kita berikan bantuan tapi belum mendapatkan giliran. Pasti mereka menunggu gitu ya, kapan nih gilirannya kita gitu. Dan saya yakin antusiasme dari yang menerima bantuan ataupun yang ingin melakukan charity-nya pun juga dalam ajang ini kan benar-benar one stop gitu kan, one package gitu, dimana kita sehat, rame-rame gitu kan, acara seru-seruan, tapi kita juga berdonasi di dalamnya, kayak gitu. Baik, saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, selama ini apakah ada momen-momen ataupun kisah-kisah menyentuh yang teman-teman dari 4 Point bisa rasakan begitu saat melakukan event ini, kemudian saat menyalurkan donasi yang sudah terkumpul? Jujur saya pribadi sangat menyentuh untuk acara ini, karena acara ini donasi nggak betul main-main, maksudnya maksudnya adalah kita betul menyalurkan donasi untuk yang membutuhkan, karena bagi kita mungkin mereka sangat membutuhkan untuk donasikan untuk keperluan sekolah, mungkin entah itu mungkin keperluan sehari-hari, baju sekolah, buku dan segala macam. Jadi atau bentuk uang cash yang mungkin dia akan butuhkan di suatu hari nanti. Jadi secara pribadi atau mungkin dengan teman-teman sangat terharu untuk bisa melakukan acara ini, karena setiap tahun hanya sekali setahun kita bisa melakukan seperti ini untuk lebih besar lagi. Harapannya tahun depan akan lebih baik lagi dari tahun ini. Kita akan merangkul semua yang membutuhkan, yayasan yang kerjasama lagi, membutuhkan beberapa yayasan yang betul-betul ingin kita bantu untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Baik, setelah event ini kemudian apakah event selanjutnya tahun depan Ibu Devi sudah punya opsi kah untuk yayasan selanjutnya yang akan menerima manfaat? Paling nanti kita discuss dengan Within Sister Hotel ya, yang sudah istilahnya yang sudah mana saja supaya kita bisa bantu untuk yang mungkin masih belum kayak gitu. Tetapi memang kita alokasikan di 2 tempat, memang satu yang di Makassar itu sendiri, sama yang kedua adalah yang di luar Makassar. Nah, kalau yang di Makassar sendiri untuk tahun depan kita akan salurkan kemana? Tentunya setelah acara ini selesai baru nanti kita akan screening lagi kemana nih kita akan istilahnya kita berikan bantuan untuk yang berikutnya. Tetapi kalau untuk yang di luar Makassar pastinya kita akan berkoordinasi dengan sister company yang lainnya gitu. Kira-kira yang mana lagi nih? Mungkin mereka punya data yang mungkin kita masih belum punya gitu. Untuk diberikan saja ke kita kemana. Gitu. Baik, biasanya kriteria apa yang menjadi penunjang penting bagi teman-teman di 4 Point? Kita harus pastikan bahwasannya memang mereka
Yang pertama adalah tidak terlalu banyak donaturnya, seperti itu. Karena kalau udah banyak donaturnya ya pasti mereka sudah cukup lah ya. Nah, kalau misalkan memang mereka belum punya banyak donatur, itulah kesempatan kita untuk menjadi bagian dari mereka. Itu yang paling pertama. Kemudian kedua, kita harus pastikan bahwasanya mereka memang benar-benar membutuhkan gitu. Karena ada beberapa yang mungkin sebetulnya banyak donatur yang tidak terlihat begitu ya, yang mereka tidak mau dipublikasi gitu ya. Pada dasarnya mereka sudah cukup seperti itu secara donaturnya. Nah, that's why makanya kita harus benar-benar screening yang tepat sekali gitu, yang emang benar-benar mereka itu really need us gitu. Baik, proses penyalurannya sendiri itu akan seperti apa nantinya jika kemudian sudah terkumpul donasinya, akan seperti apa proses penyaluran? Ya, langsung kita serahkan aja sih gitu. Biasanya kita akan rangkul dari dari pengurusnya, pengurus yayasannya tersebut untuk ikut ke dalam rangkaian acara-acara kita gitu, untuk kita serahkan langsung kepada mereka gitu. Baik, selanjutnya saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, bagi masyarakat atau pemirsa di rumah yang belum mengetahui soal event ini, bisa berikan ajakannya, kemudian juga di mana bisa mengakses informasi. Oke. Buat teman-teman pelari yang mau donasi atau mungkin berlari sambil berdonasi, ayo ke Perpoin BAS Makassar di Road to Give 2025. Bagi kami donasi Anda bermanfaat buat teman-teman kita yang akan nanti suatu saat akan membutuhkan donasi yang telah terkumpul dan bermanfaat buat mereka. Dan tentunya buat yang belum daftar, silahkan daftar di rtgmakassar.com dan mungkin boleh langsung di DM di Instagram kami dan tentunya boleh langsung ke Perpoin BAS 1 Makassar. Baik, Pak Ilham, untuk target pesertanya sendiri, apakah memang cuma hanya dari Makassar saja atau teman-teman dari luar daerah juga bisa akses? Target Makassar, target lari Makassar dan di luar Makassar. Jadi pengalaman dari tahun sebelumnya, ada beberapa pelari yang dari luar Makassar. Jadi ada yang mungkin stay Makassar tapi dia orang Makassar tapi stay di luar. Dia ke Makassar hanya untuk bisa berlari di Perpoin Makassar, di Perpoin Makassar. Jadi sebegitu pentingnya acara ini sehingga mereka bisa datang ke Perpoin. Baik, berlari sambil berdonasi. Betul. Terakhir Bu Devi bisa berikan harapannya kemudian untuk Road to Give tahun ini, silahkan. Ya. Harapannya adalah kita bisa penuhin kuota supaya target kita bisa tercapai gitu ya. Sekali lagi begitu banyak sekali, betapa banyak sekali yang memerlukan bantuan uluran dari kita seperti itu. Dan harapannya adalah bersama Perpoin BAS Sheraton Makassar, kepedulian masyarakat akan lebih terbangun lagi, kepedulian terhadap yang membutuhkan akan lebih tercipta lagi gitu ya. Sehingga misinya tidak cuma sekedar saya mau hore-hore aja gitu, tetapi sekaligus berdonasi di ajang acara ini. Baik, semoga sukses ya Ibu Devi dan juga Pak Ilham acaranya. Sekali lagi saudara, 12 Oktober 2025 jangan lewatkan Road to Give dari Perpoin BAS Sheraton. Informasinya bisa diakses langsung juga di Instagram Perpoin ya. Betul. Bagi teman-teman yang penasaran soal event ini, berlari sambil berdonasi. Ini salah satu cara kita untuk berbagi kepada sesama sebagai bentuk solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Devi, terima kasih banyak Pak Ilham sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga saudara untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Sulsel kali ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.